Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dia Ayu Cisti Maharani. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi psikologi mengenai self-concept atau konsep diri. Yang pertama yaitu teori perkembangan konsep diri. Konsep diri belum ada secara lahir, tapi berkembang secara bertahap dan dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman, proses eksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang dekat, dan berarti bagi dirinya. Selanjutnya ada konsep diri berkembang dengan baik bila pertama, budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Kedua, individu memperoleh kemampuan yang berarti. Ketiga, mampu beraktualisasi diri sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Pengalaman awal dalam kehidupan keluarga merupakan dasar pembentukan konsep diri, karena keluarga dapat memberikan perasaan diri adekuat atau tidak adekuat, perasaan diterima atau ditolak. Selanjutnya ada gambaran diri. Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, fungsi penampilan dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu. Selanjutnya ada ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Standar ini berhubungan dengan tipe orang atau sejumlah aspirasi, cita-cita nilai yang dicapai. Ideal diri mulai berkembang pada masa kanak-kanak yang dipengaruhi oleh orang penting dari dirinya yang memberikan tuntutan atau harapan. Harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Penerimaan diri tanpa syarat sebagai individu yang berarti walaupun salah, gagal atau kalah. Harga diri diperoleh dari penghargaan diri sendiri dan dari orang lain, yaitu perasaan dicintai, dihargai, dan dihormati. Jika individu selalu berhasil, maka cenderung mempunyai harga diri yang tinggi. Dan jika individu sering mengalami kegagalan, maka cenderung mempunyai harga diri yang rendah. Selanjutnya adalah peran. Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Posisi di masyarakat dapat menjadikan stresor terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Stres peran terdiri dari konflik peran, peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai, dan peran yang berlebihan. Konflik peran dialami jika peran yang diminta konflik dengan sistem individu atau peran yang konflik satu sama lain. Peran yang tidak jelas terjadi jika perilaku diberi peran yang tidak jelas dalam hal perilaku dan penampilan yang diharapkan. Peran tidak sesuai terjadi jika individu dalam proses transisi merubah nilai dan sikap. Peran berlebihan terjadi jika individu menerima banyak peran, tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Terlalu berlebihan. Selanjutnya ada identitas. Identitas adalah kesadaran akan diri merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang ciri-ciri individu identitas diri positif adalah salah satunya mengenal diri sebagai organisme yang utuh terpisah dari orang lain dan mengakui jenis kelamin sendiri. Konsep diri positif. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri positif adalah
yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan, serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat, mampu mengintrospeksikan diri dan memperbaiki diri. Dasar konsep diri positif adalah menerima diri. Kualitas ini lebih mengarah ke rendah hati dan kedermawanan diri pada keangkuhan dan keegoisan. Orang yang mengenal dirinya dengan baik merupakan orang yang mempunyai konsep diri yang positif. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri negatif, di antaranya itu ada peka terhadap kritik, responsif sekali terhadap pujian, cenderung bersikap hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Konsep diri negatif akan mudah menyerang sebelum berperang, dan jika ia mengalami kegagalan, akan menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang lain. Konsep diri positif akan bersikap optimis, percaya diri, dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, juga terhadap kegagalan yang dialami. Kegagalan tidak dipandang sebagai akhir segalanya, namun dijadikan sebagai penemuan dan pelajaran berharga untuk melangkah ke depan. Individu yang memiliki konsep diri positif akan mampu menghargai dirinya sendiri. Jadi, konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai self-concept atau konsep diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.